Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan selamat datang di Stiku Podcast. Salam Pramuka. Ya, oke teman-teman Stiku Podcast. Kenapa nih kok tiba-tiba saya menyalami teman-teman dengan salam pramuka? Oke, karena di tengah-tengah kita semua sudah sudah hadir sosok perempuan. Ya, sosok perempuan sudah terlihat ya memakai kerudung, ya pastinya perempuan lah ya. Oke, ternyata tamu kita untuk kali ini adalah seorang yang bisa dibilang aktif, sangat aktif di bidang di gerakan pramuka ya kayaknya. Ya sedikit sih. Iya, sedikit apa banyak nih? Banyak lah pasti. Tadi juga saya dikiranya pakai baju pramuka, oh ternyata enggak ya. Kerudungnya agak ke pramukaan lah ya. Bisa setidaknya masuk. Coklat Ya. Iya. Oke, teman-teman Stiku Podcast, kita kedatangan tamu yang memang aktif di pramuka. Boleh dikenalkan namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Sri Mulyani. Waduh, Sri Mulyani. Ya, nama saya Sri Mulyani. Ini Menteri Keuangan bukan? bukan. Tapi mungkin the next Menteri Keuangan, amin. Amin, Allah amin. Oke, lanjut boleh dikenal. Saya tingkat akhir semester 8, mahasiswi keperawatan. Keperawatan di Stikes Kuningan. Ya. Oke, ya. Keperawatan di Stikes Kuningan. Ya, saya ulangi, ini adalah Ibu Sri Mulyani. Mohon maaf Bu ya. Enggak. Ya, Kak. Ya, ini Sri Mulyani, mahasiswa keperawatan tingkat akhir ya. Iya. Dari Stikes Kuningan. Ya, pastinya dari Stikes Kuningan Dari ya. Stikes Kuningan. Ya, kampus favorit ya. Kampus favorit. Ya, oke. Pasti. Ya, kalau boleh tahu dari mana? Tempat tinggalnya di mana? Aku sih dari Sidaraja Ciawi Gebang. Sidaraja Ciawi Gebang itu kalau di biasa bahasa Kuningan itu adalah Kunti ya. Kuningan Timur kan, di timur. Iya benar. Iya, Kunti. Tapi tidak menakutkan ya. Tidak menakutkan ya. Lihat saja tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Oke. Saya. Ya, oke. Sri Mulyani, saya panggilnya Masa Mul. Iya, saya lebih cocok dengan Mul. Hah? Bener? Iya benar. Mul kan cowok biasanya. Mulyadi gitu kan? Enggak. Kakak saya dong tuh kalau Mulyadi. Oh iya, berarti emang kakak beradik ada mulnya gitu. Tapi masa sih panggilnya Mul? Iya. Emang dari teman-teman Mul? Iya, Mul. Oh, gitu. Ya berarti saya panggil jangan Mul deh. Ini saya berasa kurang pas gitu ya kalau panggil Mul. Oke. Sri aja deh, Sri ya. Boleh. Tapi enak kan didengarnya, maksudnya kebiasaan panggil Mul, saya panggil Sri, enggak apa-apa kan ya? Boleh. Ya, oke. Sri ya. Iya, Kak. Sri. Kok jadi Kak ya? Iya, enggak apa-apa Biasanya karena pramuka. Iya, Nggak karena apa-apa saya kan? juga mukanya kakak-kakak, masih kakak-kakak ya. Oke, Kak. Oke, enggak apa-apa, bebas deh panggil apa aja, yang penting nyaman. Iya, Kak. Ya Kak lagi. Salam pramuka ya. Salam. Oke, siap. Ngomong-ngomong tentang pramuka, saya tuh ingetnya kalau pramuka tuh yang paling saya bisa, yang paling saya inget itu adalah tepuk pramuka. Iya. Prok. Ya, itu kan. Ya, itu yang paling saya ingat. Dan kenapa dari dulu tuh saya disebut emang nggak aktif sih, nggak aktif. Kalau kurang bukan kurang sih, emang nggak aktif banget di pramuka. Berbeda dengan Sri ya, yang sangat aktif di gerakan pramuka ya, yang justru yang saya hafal itu saya tahu kayak semapur ya, ada semapur ya. Iya. Semapur tahu, cuman nggak bisa gitu, cuman tahu namanya aja semapur. Kayak tepuk pramuka yang paling saya hafal, udah itu aja. Ya. Iya. Oke. Ngomongin ini nih, maksudnya Sri kan sekarang kuliah jurusan keperawatan dan tingkat akhir. Dari kapan maksudnya Sri kepincut sama gerakan pramuka itu tuh? Semenjak Sri kan sekolahnya dulu pesantren. Kebetulan di pesantren itu semua ekstrakurikuler tuh diwajibin. Termasuk pramuka ada? Termasuk pramuka, dan pramuka itu diwajibin. Dan kebetulan di Pondok Sri itu pramukanya unggul. Ya, jadi Sri tertarik. Kebanggaan lah Iya, ya di sana kebanggaan ya. Gitu. Sri tertarik di situ.
karena emang bisa kemana-mana gitu kan, otomatis kalau diam di pondok diam aja gitu. Kalau pramuka sering bisa keluar. Salah satu alasan yang memang sebenarnya ya maksudnya mencari keuntungan ya, keuntungan jadi balik semua itu. Iya, itu mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Oke. Iya, ternyata salah satu alasan Sri ikut pramuka di pondok pesantrennya dulu itu karena memang ingin refreshing keluar pondok ya. Keluar pondok, tapi emang banyak manfaat, jadi kayak ilmu-ilmu gitu yang di pondok nggak ada, di luar ada gitu. Jadi kita bawa gitu ke pondok, dimodifikasi lagi. Saya nggak mau bilang bandel lah ya, karena memang ada prestasinya juga di pramuka ya gitu. Kalau memang keluar pondok tanpa ada apa-apa ya saya bilang bandel. Tapi ini berprestasi lah ya. Dan ternyata awalnya itu dari sana ternyata memang. Iya, emang tertarik karena kok kayak enak ya, bisa keluar gitu, bisa sampai ke Jawa Barat, ke Bandung gitu, bahkan sampai ada yang keluar Pulau Jawa gitu. Iya. Jadi tertarik lah pokoknya dari situ, walaupun panas-panasan mulai gitu. ada ya, maksudnya mulai ada tumbuh rasa-rasa sayangnya ke pramuka itu dari sana, berarti dari pondok pesantren. Berarti pesantren SMP SMA di sana tetap. Sama. Iya, berarti berapa tahun, lumayan 6 tahun menekuni atau misalnya menyayangi pramuka itu ya, maksudnya ya selama di sana. Iya. Ekstrakurikuler yang diminati lah. Sebenarnya apa sih yang membuat ada apa di pramuka itu, maksudnya yang benar-benar wah ini nih, soalnya kan memang kalau pramuka itu identik dengan kedisiplinan. Ya, dan memang kalau misalkan Sri kan udah di pesantren juga, pesantren kan emang disiplin juga kan, maksudnya udah disiplin, tambah disiplin lagi dari pramukanya gitu kan. Maksudnya ada nggak sih yang dari pramukanya itu yang benar-benar wah ini nih emang karena ini nih saya tertarik banget ke pramuka gitu. Kalau dari Sri sendiri, pramuka itu kayak benar-benar bisa nge-refresh otak tuh, karena pas kita terjun ke pramuka, mau masalah apapun, hafalan waktu di pondok ya, hafalan apalah gitu, mumet, tapi pas nyanyi sama anak-anak bareng-bareng kayak gitu udah hilang gitu, happy gitu pokoknya. Terus juga banyak manfaatnya sih kalau pramuka, kan itu pramuka Praja Muda Karana, rakyat muda yang berkarya gitu. Jadi banyak karya kayak bikin pioneering, simpul tali, itu bikin pioneering aja bisa dimodifikasi ya, bikin menara lah, bikin jembatan lah, apalah gitu. Jadi Sri tuh sukanya di situ. Sri suka yang ekstrim gitu. Suka yang jalan jauh, jalan kaki, hujan-hujanan gitu. Sri suka banget yang kayak gitu. Di Indiaan enggak? Enggak dong. Ya, memang. Dan ini kalau misalkan pramuka itu memang biasanya identiknya itu dengan camping. Ya, betul nggak sih? Betul banget. Camping, dan di dalamnya itu banyak sekali acara. Ya. Yang paling acara puncaknya itu kan biasanya ada kobaran api. Ya, api unggun. Ya, biasanya itu ya. Memang kenapa sih, maksudnya kok ya memang emang udah dari dulunya mungkin ya. Mungkin untuk melatih kedisiplinan atau istilahnya kebersamaan juga, teamwork ya, yang dengan teman-teman lain gitu. Dan maksudnya berarti kan salah satu yang memang disukai Sri juga itu salah satunya adalah campingnya itu mungkin ya. Iya, saya suka banget camping, soalnya dari camping itu kan Sri mulai dari camping sampai keluar sampai ke Jawa Barat. Itu karena di camping itu pasti kita ketemu orang-orang baru. Ya. Iya, itu di situ kita jalin silaturahmi sambil tukar-tukar info gitu mengenai kepramukaan. Kadang suka beda gitu. Jadi ya enak sih camping tuh. Berarti sampai sekarang yang Sri rasain nih dari pramuka apa nih yang benar-benar wah ini memorable banget gitu tuh? Apa yang menurut Sri wah nggak bisa dilupain nih dari pramuka? Pengalaman yang terindah mungkin. Pengalaman terindah sih pasti banyak, terutama pas Sri ikut camp pramuka Jawa Barat pesantren itu pengalaman. Itu di mana tempatnya? Itu di Cianjur. Oh, Cianjur biasanya. Ya, oh iya, Cianjur. Di Cianjur. Terus juga mengajar anak-anak ketika mereka dapat juara. Itu pengalaman yang luar biasa. Sama kemarin tahun 2018 itu terakhir Sri aktif secara offline. Itu Sri menjuarai juara 2 sama teman-teman Sri juga dari Kabupaten Kuningan, lomba cerdas cermat Sakabakti Husada Kabupaten Jawa Barat. Wah, keren. Oke, tepuk tangan dong.
keren ya. Oke. Ternyata maksudnya emang menarik banget ya, maksudnya menarik banget ngebahas pramuka. Dan memang ya mungkin saya dulu nggak tahu kenapa, karena mungkin berbeda lah. Saya kan maksudnya nggak tahu kenapa apa ya istilahnya, dulu tuh suka apa ya, ketika disuruh apalagi camping, saya tuh pas SMP jarang banget ikut camping. Pas SMA mulai aktif camping dan ternyata wah seru juga, maksudnya pas malam-malam bakar api unggun gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi bareng-bareng gitu kan, keseruannya tuh, maksudnya kebersamaannya itu seru banget gitu tuh. Iya. Ya maksudnya. Nah, dan ini nih yang saya pengen tanyain tuh, kenapa sih kan di dalam camping itu suka ada apa namanya, kegiatan-kegiatan lain, misalkan jerit malam, mencari jejak. Mencari jejak ada. Nah, iya maksudnya apakah itu memang salah satu maksudnya memang yang harus ada di pramuka, atau memang itu hanya untuk melatih atau bagaimana gitu tuh? Itu sih tergantung kebijakannya. Oh, tergantung kebijakan masing-masing berarti apa? Gimana? Enggak sih, sebenarnya harus ya, soalnya di luar-luar juga ada gitu, ada. Cuman kadang gimana kitanya gitu. Tapi biasanya anak-anak yang minta sendiri, harus ada GM Kak. Karena dari isinya dari leluhurnya memang selalu ada. Jadi kan ada, yang gitu. diceritakan itu ini resep ya, ini apa GM resep, pas ini resep gitu kan, biasanya gitu. Cuma kan gini, sebenarnya ini mah saya nanya-nanya kosong sih sebenarnya, saya kepikiran aja gitu. Pramuka kan yang penemunya itu kan Baden Powell ya. Nah, itu kan dari luar. Apakah dari luar juga dulu pernah ada, maksudnya ada kayak jerit malam atau misalkan apa gitu tuh? Ada juga survival ya, yang sering inget soalnya kalau ngebalik lagi ke sana. Jauh banget jauh banget gitu. Biasanya survival. Zamannya udah jauh banget. Ya, survivalnya aja berarti yang paginya aja, kalau misalkan itu kan ya yang di sana kan hantunya beda. Benar. Vampir atau misalkan apa aja. Iya. Ya oke. Itu mah cuman pertanyaan kosong aja sih, maksudnya kepikiran aja, tiba-tiba kepikiran wah pramuka. Saya biasanya dulu saya jarang banget juga sih, maksudnya kayak pramuka gitu. Dan memang ketika selalu menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah ya untuk biasanya. Oke. Dan ya ternyata maksudnya sih beruntung banget dong, maksudnya bisa bersekolah atau ya sambil menuntut ilmu di sekolah yang memang unggul di bidang pramukanya. Oke. Kalau misalkan mengaplikasikan gerakan pramuka di kehidupan nyata, maksudnya sangat berpengaruh banget kan, misalkan dari segi kedisiplinan kita belajar gitu kan, dari misalnya dari tidur pun kita harus dijadwal, bangun tidur ayo jangan sampai lelet biasanya kan gitu ya, maksudnya yang bisa Sri ambil untuk kehidupan Sri sendiri itu. Yang Sri ambil dari kehidupan Sri sendiri, emang jadi Sri hidupnya teratur gitu. Terus juga minum obat tiga kali sehari. Minum obat 3 kali sehari ya, teratur banget. Teratur itu udah anjuran dokter. Nggak, maksudnya kan kita udah apa ya namanya, di pramuka tuh udah ada poin di Dasa Dharma tuh yang hemat, cermat, dan bersahaja. Di situ Sri belajar hemat. Ya, yang Sri dapat. Terus juga bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Dapat dipercaya Sri. Ya bisa lah ya. Ya, jadi pokoknya dari 10 Dasa Dharma itu Sri terapkan walaupun cuman sedikit-sedikit gitu. Maksudnya ya kan kita juga nggak tahu, karena kan yang menilai juga orang lain, bukan diri kita sendiri. Ya. Tapi tetap kita berusaha untuk mengaplikasikan dari tadi ya Dasa Dharma. Jangan tanya saya tentang Dasa Dharma karena saya nggak tahu. Oke, siap. Siap. Oke. Dan semapur pun saya maksudnya yang saya tahu itu kan memang pakai bendera gitu kan, bendera itu memang dari setiap gerakan kan mempunyai arti-arti ya. Ya, dan ya nantilah dibahasnya saya. Tenang ya maksudnya. Jangan sampai nanya spontan ke saya tentang pramuka ya, pasti saya kikuk nanti ya. Saya nggak bakal bisa jawab. Oke. Mungkin gini. Apakah dari pramuka juga Sri menemukan tambatan hati? Nemu sih. Kakak prajanya mungkin ya. Kakak praja. Gimana bisa ya? Jadi, bisa jadi. Gimana kalau di pramuka tuh kayak kalau Sri ya, kalau pas Sri di pramuka tuh kayak selaras semuanya. Gender tuh kayak nggak dipandang gitu. Jadi
oke, kita welcome. Ke semuanya ya, okay. Semuanya gitu. Berarti emang saking kekeluargaannya ya. Sering nganggapnya kayak keluarga gitu. Sampai lupa mau nyari tambatan hati juga. Berarti di luaran aja ya. Itu di luaran. Ya oke. Berarti kalau untuk sekarang kan karena pandemi ini udah 1 tahun. Iya. Berarti kan otomatis pasti camping pun nggak ada. Iya, camping nggak ada. Camping nggak ada gerakan, maksudnya kegiatan pramuka di sekolah-sekolah pun pasti dibatasi atau mungkin sementara dihentikan dulu mungkin, atau mungkin ada penggantinya. Kalau misalkan online atau bagaimana, ada nggak? Ada banyak sih sebenarnya, kayak kan aku DKC, Dewan Kerja Cabang Kuningan. Banyak kegiatannya, tapi kakak-kakak anggota-anggota yang lain. Aku sih waktu itu pernah ngisi ngisi kayak seminar. Webinar lah. Webinar kayak gitu tentang bagaimana pramuka pola hidup bersih di di pandemi. Di era pandemi kayak gitu kan. Iya, maksudnya berarti kan memang ada, ya bisa lah, maksudnya kan pramuka kedisiplinan. Iya. Nyambung lah dengan era Covid sekarang kan, gitu, maksudnya disiplin. Kita harus disiplin menjaga jarak, gitu kan, disiplin mencuci tangan juga. Di pramuka juga kan selalu kebersihan diutamakan, jaga jarak juga kan, jangan rencangan tangan gitu kan, jaga jarak juga. Tapi kan kalau orang pramuka tuh suka dibilang jarang mandi. Iya, maksudnya saya tahu pramuka pramudi, pramuka taramandi. Nah itu yang saya ingat juga, saudara. Itu benar nggak sih? Apa cuman hanya yel-yel aja gitu? Sebenarnya kalau Sri sendiri menilai setengah benar, setengah enggak. Soalnya yang setengahnya emang benar-benar gak mandi, yang setengahnya mandi. Itu tuh mandinya cuman lebih awal dari anak-anak. Biasanya jam 4. Apalagi kan kalau misalkan survival atau misalkan hiking, biasanya kan selalu lewatin kali. Itu kan mandi juga. Iya, udah mandinya di situ gitu. Ya, atau misalkan pas mencari jejak tuh biasanya kalau nggak ada yang ini dicoret-coret. Ya maksudnya jaga di posko ini ada pertanyaan ini, biasanya deg-degan tuh. Wah, ini di sini ditanya apa nih? Takutnya dihukumnya sit up atau push up atau apalah gitu kan, biasanya atau nyanyi bareng gitu kan dengan sebenarnya emang benar pramuka itu sangat istilahnya melatih banget, dari mental pun kita dilatih. Karena kan biasanya untuk yang pos-pos itu kan biasanya di tengah perkampungan pun biasanya ada pos. Dan kita harus misalkan kalau kena hukuman misalkan nyanyi atau dihukum itu nyanyi atau misalkan joget di sana atau apa, itu di tengah permukiman warga biasanya seperti itu kan. Itu mental banget kan sebenarnya. Mental banget, malu ya, tapi udah bukan nggak boleh malu kan. Nggak boleh malu ya benar. Tapi ya itu harus diluruskan ya, pramuka pramudi, pramuka taramandi. Semoga itu hoax ya. Hoax Itu cuman cuman nyanyiin aja deh. Ya, oke. Sri, seru banget ya tadi kita bincang-bincang masalah pramuka, dan ya waktunya udah ini juga dan juga terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ya. Semoga istilahnya bisa meneruskan ke generasi-generasi baru Sri ya, untuk kepramukaannya ya, dan di kehidupannya pun bisa diterapkan juga gitu ya, untuk kedisiplinannya, untuk lain-lainnya gitu ya. Oke, sukses juga tadi Sri tingkat akhir untuk skripsinya, untuk kuliahnya ya. Jangan lupa juga ya, tetap jaga kesehatan ya. Pasti. Pokoknya di era pandemi, dan alhamdulillah mungkin sekarang sudah mulai berangsur menurun lah untuk yang positif, karena udah mulai vaksin kemana-mana gitu kan ya. Oke, terima kasih banyak Sri waktunya sekali lagi. Jangan kapok ya, barangkali nanti pakai baju pramuka kumplit ke sini. Boleh. Kita semapur di sini. Boleh. Ya, ajarin saya lah. Boleh. Oke, siap. Oke, teman-teman Stigo Podcast, tadi kita sudah berbincang ria dengan salah satu mahasiswi Stikes Kuningan jurusan keperawatan yang aktif di bidang pramuka. Oke, buat teman-teman Stigo Podcast juga barangkali nanti ada yang ingin belajar tentang kepramukaan, boleh langsung tanya-tanya langsung aja ke empuknya ini ya. Ke mbahnya. Aduh, Mbah. Ya, oke. Terima kasih banyak Sri atas waktunya sekali lagi. Buat teman-teman juga terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa ya, kalau buat teman-teman mau cari kuliah tetap ya Stikes Kuningan aja ya. Oke, siap. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Bila topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.